Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Azari Komendangi dari kelas Agroteknologi B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan dan kewarganegaraan mengenai sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga sebagai pelaksana kedaulatan negara. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun. Berdasarkan perkembangan sejarah ketatanegaraan, negara Indonesia terhitung sudah melakukan berbagai sistem pemerintahan beberapa kali. Di bawah ini diuraikan secara singkat bagaimana sejarahnya sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Kemudian sistem pemerintahan masa Orde Baru. Dan dilanjutkan dengan sistem pemerintahan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah Undang-Undang 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Penyimpangan itu adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda. Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno, Orde Lama, dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya kehidupan demokrasi, era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dan kemudian dilanjutkan dengan sistem pemerintahan Indonesia masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta menguasai pemerintahan secara kritis. Peran lembaga negara sebagai kedaulatan negara. Pelaksanaan kedaulatan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dan terakhir, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, lembaga kepresidenan. Tugas dan wewenang lembaga kepresidenan adalah sebagai berikut: menjalankan undang-undang,
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengajukan rancangan undang-undang, membentuk Perpu, mengajukan RAPBN, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menetapkan perang dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dari negara lain, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta memberi gelar dan tanda jasa. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas-tugas DPR adalah sebagai berikut, yaitu menetapkan RAPBN bersama Presiden, menetapkan rancangan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan kepada Presiden, hak imunitas, hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan dalam sidang karena pernyataan dalam sidang, hak mengajukan usul atau pendapat, serta hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak baget, dan hak untuk membahas RAPBN. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Tugas dari BPK yaitu berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara, dan hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas Mahkamah Agung yaitu mengawasi jalannya undang-undang, memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang, serta mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu menguji kekuatan undang-undang terhadap undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dari DPD yaitu memberikan masukan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selanjutnya, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah: yang pertama, mengawasi perilaku Hakim Agung, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, mengusulkan nama calon Hakim Agung, ikut menjaga, menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Dan terakhir yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tugas dan wewenang KPU yaitu merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu, penetapan peserta pemilu. Kemudian menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemilu, dan terakhir melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Demikian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.